Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, sehingga siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang keempat. Ayo kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin? Atau naik perahu seperti Beni? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama lebih lanjut ya. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk berpergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan di jalan raya dan di atas rel. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat, misalnya perahu. Untuk jarak jauh, kita bisa menggunakan feri atau kapal. Orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Nah, di sini jadi kita tahu bahwa pesawat terbang merupakan alat transportasi udara yang paling cepat dibandingkan dengan alat transportasi air ataupun darat. Seperti yang kita ketahui, alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain, sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Nah, jadi anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Saat ini jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Nah, di sini ada beberapa contoh jenis kendaraan. Di antaranya ada sepeda. Contohnya sepeda santai, sepeda gunung, sepeda BMX, sepeda lipat, dan sepeda balap. Lalu ada mobil. Contohnya bis, bajai, angkot, taksi, dan bemo. Kemudian kereta api. Ada kereta api uap, kereta api diesel, kereta rel listrik, kereta api daya magnet, kereta api monorel, dan kereta api bawah tanah. Pesawat. Ada pesawat jumbo passenger jet, mid-size passenger jet. Nah, kalau untuk pesawat ini tergantung dari ukurannya. Kemudian perahu. Ada kapal feri, kapal pesiar, perahu jukung, speedboat, dan perahu kora-kora. Nah, nanti kalian bisa cari jenis-jenis kendaraan yang lainnya. Amati kembali teks alat transportasi. Lalu, garis bawahi kata-kata tentang alat transportasi. Setelah itu, buat kalimat dari kata-kata yang telah ditemukan. Contohnya di sini ada kata sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Kemudian kata-kata ini kita buat kalimatnya. Contohnya sepeda. Sepeda merupakan alat transportasi darat. Mobil. Ada beberapa jenis mobil angkutan umum di Indonesia. Kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi yang murah. Pesawat. Airbus merupakan salah satu jenis pesawat penumpang. Perahu.
Nelayan menggunakan perahu untuk melaut. Nah, ini hanya sekedar contoh. Nanti silahkan kalian berkreasi untuk membuat kalimatnya. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Tentu saja tidak boleh. Apa yang akan terjadi jika kamu maksa? Nah, jika memaksa, nanti akan terjadi pertengkaran atau perselisihan. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Tentunya ini akan tercipta kerukunan. Jadi di sini penting menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan yang ada, mulai dari suku, budaya, agama, derajat, pekerjaan, dan lain sebagainya, maka ini menjadi cara yang baik untuk menciptakan persatuan yang tetap utuh meski ada banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia. Jadi, menghargai perbedaan itu sangat penting. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam renang. Mereka menunggu kakek membeli tiket. Mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan di kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. Isi peraturannya tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Gunakan pakaian renang. Tidak membawa makanan ke dalam kolam, tidak membawa binatang peliharaan, membilas anggota tubuh sebelum berenang, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam renang, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Tidak berlari di tepi kolam, tidak melompat ke dalam kolam, dan tidak bermain-main di dalam kolam. Kakek sangat senang bahwa Udin dan Mutiara membaca peraturan kolam renang. Kakek berpesan agar Udin dan Mutiara menaati peraturan itu. Dengan menaati peraturan di kolam renang, kita sudah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Menurutmu, apakah peraturan-peraturan itu berkaitan dengan menjaga keselamatan orang lain? Ambillah satu peraturan kolam renang, lalu jelaskan mengapa ada peraturan itu dan bagaimana jika kita melanggarnya. Contohnya, peraturannya tidak sakit kulit, sakit mata, sakit menular. Penjelasannya apa? Orang yang sakit dapat menularkan penyakit melalui air kepada orang lain. Lalu, gunakan pakaian renang. Penjelasannya apa? Pakaian renang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah gerakan renang. Lalu, tidak membawa makanan ke dalam kolam. Penjelasannya, makanan yang masuk ke dalam air kolam mengakibatkan air menjadi keruh dan kurang bersih. Lalu, tidak membawa binatang peliharaan. Binatang peliharaan dapat mengganggu aktivitas orang lain di kolam renang. Peraturan selanjutnya, membilas anggota tubuh sebelum berenang. Penjelasannya apa? Membilas tubuh sebelum berenang dapat digunakan untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu air kolam renang. Peraturan selanjutnya yaitu tidak meludah dan buang air kecil di kolam renang. Penjelasannya apa? Membuang air kecil dan meludah di kolam renang dapat mengotori air kolam. Kemudian, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. Alasannya, alas kaki hanya digunakan di luar kolam saja. Lalu, tidak berlarian di tepi kolam. Penjelasannya apa? Berlarian di tepi kolam sangat berbahaya karena bisa tercebur ke dalam kolam. Peraturan selanjutnya, tidak melompat ke dalam kolam. Penjelasannya apa? Melompat ke dalam kolam dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan
orang lain. Dan selanjutnya tidak bermain-main di kolam. Apa alasannya? Kegiatan berenang harus dilakukan dengan serius karena berbahaya jika dilakukan sambil bermain-main. Udin, Mutiara, dan kakek bersiap-siap untuk berenang. Mereka sudah mengenakan pakaian renang. Mereka melakukan pemanasan sebelum berenang. Mereka berjalan mengelilingi kolam. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Mereka tidak membawa makanan. Sebelum masuk kolam, mereka membilas anggota tubuh. Mereka masuk kolam secara perlahan. Udin, Mutiara, dan kakek menaati peraturan di kolam renang. Apakah kamu seperti mereka? Nah, nanti ceritakan apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat berenang. Demikian tadi pembahasan kita di tema 7, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.